Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Minggu biasa yang ke-16 tanggal 20 Juli 2025. Mari kita merenungkan bacaan dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 10a dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 24 sampai 28 dan Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Ada begitu banyak hal yang mengisi hari-hari hidup kita. Ada kesibukan kerja, urusan keluarga, pelayanan di gereja, tugas sosial, kegiatan di KUB, hingga rutinitas harian yang tak pernah selesai. Tanpa kita sadari, kita sering larut dalam semua itu, lalu mulai merasa lelah, kosong, bahkan kesal. Pernahkah kita seperti Marta dalam Injil untuk kita hari ini? Injil hari ini mengisahkan tentang dua saudara perempuan, Maria dan Marta. Keduanya menyambut Yesus dengan cara yang berbeda. Marta menyambut Yesus dengan pelayanan aktif. Ia sibuk di dapur menyiapkan ini dan itu. Sementara Maria menyambut Yesus dengan duduk diam di kakinya Tuhan Yesus dan mendengarkan setiap sabda yang dikeluarkan dari perbendaharaan oleh Tuhan Yesus dalam pewartaannya. Tiba saatnya Marta mulai jengkel, bahkan menyindir saudarinya di depan Yesus. Dia katakan demikian, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Dan Yesus katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Tuhan Yesus tidak memarahi Marta, tetapi dengan lembut menyadarkannya bahwa hanya satu saja yang perlu. Marta tidak salah. Ia mencintai Yesus dan ingin memberi yang terbaik. Tapi yang membuat Yesus mengoreksi Marta adalah karena ia terjebak dalam kesibukan, lupa esensinya atau inti kehidupannya. Dia terlalu sibuk untuk Tuhan sampai lupa untuk berada bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Maria tidak malas. Justru ia melakukan sesuatu yang sangat penting, mendengarkan Yesus. Inilah yang paling dibutuhkan oleh setiap orang beriman, kedekatan pribadi dengan Tuhan. Dari keheningan itulah kita dikuatkan untuk bisa melayani dalam kegiatan-kegiatan aktif di dunia sosial kemasyarakatan. Kadang kita bisa aktif di gereja, rajin dengan pelayanan, sibuk rapat, program sana sini, tetapi relasi pribadi kita dengan Tuhan malah kosong. Kita menjadi seperti Marta yang kelelahan secara rohani karena semua dilakukan tanpa didasari pada doa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Abraham dan tamu ilahi kita jumpai dalam bacaan yang pertama, menyambut Tuhan dalam keseharian. Kita jumpai Abraham menyambut 3 orang tamu di tenda saat hari sedang terik. Ia bergegas menyiapkan makanan, memberi tempat duduk melalui upayanya dengan melayani dengan ramah dan penuh hormat. Ternyata tamu-tamu itu adalah Tuhan sendiri yang menyatakan kabar yang amat besar tentang kelahiran Ishak. Pelajaran dari Abraham dan Marta Maria menjadi jelas bahwa kita dipanggil untuk menyambut Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang lebih penting, jangan hanya menyambut dengan tangan, tapi juga dengan hati. Lalu dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menulis dari penderitaannya, tapi bukan dengan keluhan melainkan sukacita. Mengapa? Karena ia mengalami bahwa penderitaannya adalah bagian dari persekutuannya dengan Kristus. Dan semua itu dilakukannya demi mewartakan Kristus secara utuh, supaya setiap orang dijadikan sempurna di dalam Dia. Inilah buah dari kehidupan yang berakar pada sabda Tuhan.
kita bisa tetap bersukacita meski dalam penderitaan. Kita juga bisa tetap melayani dengan damai walau dunia tampaknya tidak adil terhadap kita. Lalu apa pesannya bagi kita sekalian? Yang pertama, kita butuh waktu untuk duduk diam di kaki Yesus. Itu bukan buang-buang waktu, itulah momen terpenting yang justru memberi arah dan makna bagi seluruh hidup dan pelayanan kita. Yang kedua, jangan hanya sibuk tapi hadir. Hadir utuh dengan hati, dengan jiwa. Bukan hanya tubuh yang bekerja, tapi roh juga menyala karena disentuh oleh Tuhan. Yang ketiga, pelayanan tanpa doa mudah berubah jadi rutinitas yang melelahkan. Tapi pelayanan yang lahir dari relasi dengan Tuhan menjadi sukacita dan berbuah. Yang keempat, seimbangkanlah Maria dan Marta dalam diri kita. Kita memang harus bekerja, melayani, tapi juga harus punya waktu untuk berlutut dan mendengarkan Tuhan. Dan kita boleh berdoa, Tuhan Yesus yang lemah lembut dan penuh kasih, hari ini Engkau mengundang kami untuk duduk diam di kaki-Mu seperti Maria, agar kami belajar untuk mendengarkan dan mencintai-Mu lebih dalam. Ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sibuk dengan urusan dunia, bahkan pelayanan, namun lupa untuk menyatu dengan sabda-Mu. Ajarilah kami untuk menemukan yang terbaik dan jangan biarkan kami kehilangan Engkau dalam hiruk-pikuk kesibukan hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang terkenangkan dalam doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.